Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu Apa Anis. kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar Bapak mau coaching ya? Betul Ibu, saya iya. ingin melaksanakan coaching Bu. Oh iya Pak. Pak, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan pertanyaan nanti kepada Bapak Iman ya, tentang diskusi kita rubrik penilaiannya. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci, atau bagaimana nanti Koci merespon pertanyaan dan menanggapi pertanyaan Bapak gitu ya. Terus Pak, jangan lupa ya sesuaikan dengan prinsip Koci, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Iman ya, kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, pada coaching ini saya ingin memahami ya coaching dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, saya ingin menguasai kompetensi coaching, dan yang ketiga, saya ingin sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Oh gitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, kompetensi apa nih yang lebih spesifik dari observasi ini yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, jadi secara spesifik ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya ingin mendengarkan secara aktif atau mendengarkan secara rasa. Dan yang kedua, dapat menggunakan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan berbobot pada coach Ibu. Oh gitu ya Pak ya. Yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching ini? Jadi melalui coaching ini saya ingin memiliki kemampuan dalam menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga coach dapat menemukan permasalahannya sendiri, dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, sehingga permasalahan yang selama ini dihadapi oleh coach ini dapat diselesaikan berdasarkan proses kreatif nanti yang akan dilakukan. Oh begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, terima kasih informasinya Pak. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching. Selamat ya Pak, nanti saya mengamatinya ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Mohon arahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Iman. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Baik Pak Arif, ada apa nih menghadap ke saya? Apakah ada yang ingin kita diskusikan? Iya benar sekali Pak Iman. Jadi begini, ada unek-unek sedikit nih Pak Iman yang saya rasakan selama beberapa hari terakhir. Jadi saya merasa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang efektif gitu Pak. Jadi saya melihat pada saat melakukan kegiatan pembelajaran banyak anak-anak yang tidak fokus, kemudian sibuk sendiri, berkeliaran ke sana ke sini gitu. Walaupun sudah ditegur, mereka masih melakukan hal yang seperti itu. Baik, apa yang Bapak harapkan dari putra-putri atau murid-murid Bapak dalam pembelajaran? Saya sih menginginkan bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan efektif Pak. Anak-anak bisa fokus belajar di kelas, kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, sehingga anak-anak bisa menerima materi yang saya sampaikan, kemudian memperoleh hasil yang baik. Baik, seperti yang Bapak harapkan, Bapak ingin semua murid Bapak mencapai hasil yang baik, aktif dalam pembelajaran ya. Nah, menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan mencoba untuk mungkin pertama kali adalah merancang kegiatan pembelajaran ya Pak. Pastinya kegiatan pembelajarannya yang harus lebih efektif sehingga anak-anak bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mencoba berbagai macam metode pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga akan mencoba menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik buat siswa Pak. Baik, dari rencana Bapak tadi, nah kondisi pembelajaran Pak Arif saat ini menurut Bapak kalau kita buat tentang nilai 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak saat ini pembelajaran Bapak berada pada nilai berapa ya Pak?
Kalau saya lihat situasi di kelas mungkin sekarang ada di level 5 mungkin ya Pak ya. Di level 5. Baik Pak, level 5 ini ke 10 cukup jauh ya Pak ya. Iya, betul. Berarti Bapak harus kerja keras nih untuk ke level 10 ya. Jadi kira-kira menurut Bapak untuk sampai ke level 10 ini apa nih yang akan menjadi fokus Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran? Baik. Saya kira nanti setelah ini saya akan mencoba menemukan permasalahannya Pak. Mungkin saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu, pemetaan kemampuan siswa dan juga gaya belajar siswa. Setelah itu saya akan coba berdiskusi dengan rekan-rekan guru ya, teman sejawat, terutama adalah teman-teman guru yang sama-sama mengajar di kelas 6. Kemudian setelah kita berdiskusi, saya akan coba merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan berbagai macam metode dan juga berbagai macam media pembelajaran yang menarik Pak. Baik Bapak, tadi kalau boleh saya rangkum, untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ini, Bapak akan berusaha melakukan pemetaan terlebih dahulu Pak ya. Betul Pak. Kemudian Bapak akan menjalin kemitraan dengan guru sejawat. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini? Mungkin dari teman sejawat kita juga bisa mencegah permasalahan ini. Kemudian Bapak juga memiliki gagasan bagaimana supaya pembelajaran lebih menyenangkan, maka pembelajaran akan dilakukan dengan berdiferensiasi ya Pak ya. Betul. Supaya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Baik Bapak, dari pembicaraan kita tadi ini, diskusi kita, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Setelah saya berbicara dengan Pak Iman, mengutarakan unek-unek saya, keresahan saya menjadi lega nih Pak. Terima kasih banyak Pak Iman. Saya jadi menemukan ide-ide baru mungkin yang bisa saya gunakan nanti di dalam kelas, sehingga apa yang saya rasakan mengenai pembelajaran yang saya lakukan, yang saya rasa kurang kondusif ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan nanti ke depannya Pak. Baik Pak Arif, alhamdulillah dari pembicaraan ini saya perhatikan Pak Arif sudah mampu menemukan dan menemukan jawaban dari permasalahan pembelajaran Bapak di kelas. Nah, semoga nanti pada saat ketemu nanti saya akan menemukan jawaban yang lebih baik. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira kapan kita akan berdiskusi lagi Pak untuk membicarakan masalah ini Pak? Mungkin insya Allah 1 minggu ke depan ya Pak. Setelah ini saya coba untuk melakukan kegiatan pemetaan, kemudian mungkin esok harinya saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lainnya, kemudian hari berikutnya saya coba untuk merancang bersama-sama ya, dan melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah saya rancang bersama rekan-rekan guru itu. Nah, mungkin minggu depan, 1 minggu ke depan baru saya akan bercerita lagi kepada Pak Iman. Baik Pak Arif, alhamdulillah dari rencana-rencana Bapak tadi, tentu saya berharap kita akan bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik, dalam arti Bapak sudah mampu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berdiferensiasi dengan metode yang menarik ya, atas pemetaan yang sudah Bapak lakukan dan juga setelah berdialog atau berdiskusi dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berdiskusi lagi dengan hasil yang lebih baik ya. Itu saja mungkin Pak Arif, terima kasih pembicaraan kita ini. Semoga Pak Arif bisa dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Iman atas masukannya dan ide-ide barunya nih. Baik Pak Arif, kalau begitu saya pamit ya Pak Arif, kebetulan ada rapat nih nanti siang kan Pak Arif ya. Makasih Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Iman. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu Anis. Pak Iman, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Arif ya? Alhamdulillah sudah Bu. Ya. Sekarang bagaimana Pak rasanya Pak sudah melakukan coaching Pak? Alhamdulillah setelah melakukan coaching saya merasa lega. Ternyata saya telah berupaya
mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga setelah saya amati ternyata coach mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dalam pembelajaran di kelas, Ibu. Oh begitu ya Pak ya. Terus Pak, apalagi Pak yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang dilihat? Baik, berdasarkan indikator pencapaian, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, Bu. Jadi sesuai dengan alur tirta, ternyata coaching sudah mampu mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian juga secara umum coaching juga pertama memahami tujuan, Bu ya, memahami tujuan, kemudian mampu mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga mampu melaksanakan rencana aksi serta tanggung jawab. Jadi berdasarkan coaching yang saya lakukan ini, saya amati coach ini memiliki kesadaran penuh, ya. Kemudian juga saya juga berhasil melaksanakan salah satu fungsi coaching itu mendengarkan dengan aktif, ya, mendengarkan dengan rasa, ya. Nah sehingga saya perhatikan dengan ide kreatif yang dimunculkan dalam diskusi coaching tadi, secara umum coaching mampu menyelesaikan masalahnya. Oh begitu ya Pak ya. Baiklah Pak Iman, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching dari Pak Iman dan Pak Arif sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Iman berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus dengan kehadiran penuh kepada Pak Arif, sehingga Pak Arif dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan juga coaching tadi sudah melakukan prinsip coaching ya Pak ya. Ya, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang terakhir nih Pak, kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Baik Ibu, berdasarkan apa yang sudah saya lakukan tadi, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya harus mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga saya harus mendengarkan dengan aktif, ya, mendengarkan dengan rasa, sehingga dengan pertanyaan yang berbobot dan mampu mendengarkan tadi dengan rasa, saya berharap ke depan permasalahan apapun yang saya hadapi mampu diselesaikan oleh coaching sendiri. Nah, sehingga coaching saya ini bisa berhasil dengan sukses, Bu. Oh begitu ya Pak ya. Semoga kita dapat melakukannya lebih baik ya Pak ya. Demikianlah Pak ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat, lebih meningkat lagi, lebih dikembangkan lagi di kemudian hari ya Pak ya. Baik Pak, kita tutup aja ya Pak ya. Terima kasih Pak telah melakukan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum.